Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adityanti, NPM 17133100063. Di sini saya akan membacakan tentang critical review journal yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Untuk critical review journal yang pertama ini adalah jurnal nasional ya. Untuk judulnya dari penelitian ini yaitu pengaruh pendidikan etika bisnis dan religiusitas terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Menurut saya judul yang digunakan itu telah relevan dengan topik yang diteliti. Yang kedua mengenai peneliti dari jurnal ini adalah Mirnawati dan Bambang Sudebyo yang berasal dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk poin ketiga yaitu sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan jurnal ini sudah cukup baik, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, temuan penelitian terbaru, model penelitian, dan teknik yang digunakan, serta sampel dan kriteria pemilihan sampel telah dijelaskan dengan cukup rinci. Namun, pada penelitian ini tidak dicantumkan rumusan masalah, serta kerangka penelitian dan rancangan tabel kuesioner. Untuk poin yang keempat yaitu abstrak. Untuk abstrak, jurnal telah mencantumkan abstrak dengan baik. Bagian abstrak telah dituliskan secara tepat adanya metode penelitian, sampel, populasi, objek penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kata kunci. Yang poin kelima yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan telah disusun secara baik dan sistematis karena referensi yang dituliskan di jurnal ini telah banyak. Jadi semakin banyak referensi yang digunakan, maka semakin banyak perbandingan dan pendukung bagi penelitian. Jurnal ini meneliti tentang perbandingan persepsi antara kelompok mahasiswa berdasarkan tingkat kedewasaan mereka, pendidikan formal, etika bisnis, gender, dan latar belakang profesi spesifik. Untuk rumusan masalah, penelitian ini tidak mencantumkan adanya rumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya dicantumkan sesuai dengan topik penelitian. Saran yang saya berikan untuk rumusan masalah yaitu adakah pengaruh pendidikan etika bisnis dan religiusitas terhadap persepsi mahasiswa akuntansi. Untuk poin ketujuh yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah membandingkan persepsi etis mahasiswa terhadap etika bisnis jika memperhatikan pendidikan formal, etika bisnis, dan profesi, gender, religiusitas, dan performa akademik. Yang poin ke-8 yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka dari penelitian ini sudah tersusun rapi dan dengan baik dan dilengkapi referensi yang mendukung. Lalu untuk poin ke-9 kerangka penelitian. Untuk kerangka penelitian ini tidak dicantumkan. Jadi seharusnya peneliti itu mencantumkan kerangka penelitian agar mudah pembaca mengetahui gambaran dari penelitian. Untuk kerangka penelitian yang saya sarankan, yang pertama ada variabel independen, lalu nanti ada variabel dependent, lalu ada variabel kontrol. Untuk variabel independennya ada pendidikan etika bisnis dan profesi, religiusitas, lalu untuk variabel kontrolnya ada gender dan performa akademik. Untuk variabel dependennya adalah persepsi etis. Untuk poin ke-10 yaitu metode penelitian. Metode penelitian telah dicatat sesuai dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan sifat penelitian adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dari angkatan 2012 sampai 2015. Metode pemilihan menggunakan purpose sampling dengan kriteria yang pertama yaitu mahasiswa yang sedang atau sudah mengambil kuliah etika bisnis dan mahasiswa yang belum mengambil kuliah etika bisnis. Yang kedua yaitu mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3,3 dan kurang dari 3,3. Untuk jenis metode purpose sampling yaitu dengan metode kuota sampling. Jadi menentukan kuota yaitu sebanyak 150 responden dari 27% dari total populasi yang ada. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan data primer karena diambil langsung dari responden dan menggunakan kuesioner.
Lalu untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian ini juga telah dijabarkan dengan baik penelitian ini, karena peneliti telah menjabarkan hasil uji terhadap sampel dan variabel-variabel yang diteliti dengan memaparkan juga tabel-tabel dan grafik-grafik hasil penelitian. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis dan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis. Yang kedua, terdapat perbedaan persepsi etis antara mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, terdapat perbedaan persepsi etis antara mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dengan mahasiswa yang memiliki religiusitas rendah. Untuk kesimpulan dan saran dalam penelitian ini telah dituliskan dengan baik, yang memaparkan kembali keseluruhan isi jurnal dan hasil penelitian seperti tujuan penelitian, motivasi penelitian, dan temuan atau hasil penelitian, sehingga dapat merangkum keseluruhan isi dari jurnal penelitian ini. Untuk critical review jurnal yang kedua yaitu jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Love of Money, Machiavellian, dan Pendidikan Etika Bisnis terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Untuk kritikal yang pertama yaitu mengenai judul penelitian ini telah sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua, peneliti dari jurnal ini yaitu Safitri Yustianingsih Maslihah Harihi dari Universitas Islam Malang. Untuk sistematika penulisan itu sudah cukup baik, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, temuan penelitian terbaru, penggambaran hasil, model penilaian, dan teknik yang digunakan, serta sampel dan kriteria pemilihan sampel sudah tertulis dengan baik. Namun, dalam penelitian ini tidak dicantumkan rumusan masalah serta kerangka penelitian. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai abstrak. Abstrak telah dicantumkan dengan baik dalam jurnal ini, karena bagian abstrak telah menuliskan secara tepat metode penelitian, sampel, populasi, objek penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian, serta ada kata kunci atau keyword dari penelitian ini. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan telah disusun dengan baik karena pendahuluan ini telah disusun secara sistematis dan teoritis karena menggunakan referensi yang sudah cukup banyak. Jadi semakin banyak referensi, maka semakin baik penelitian karena semakin banyak perbandingan dan pendukung bagi penelitian. Jurnal ini meneliti pengaruh religiusitas, love of money, Machiavellian, dan pendidikan etika bisnis terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Jadi seorang akuntan yang akan andal di masa mendatang, oleh sebab itu perlu berpegangan oleh agama yang kuat, bisa mengontrol dan mengelola keuangan dengan baik, harus peduli dengan lingkungan sekitar, tidak boleh mementingkan diri sendiri, dan juga yang terpenting adalah harus paham dan bisa menjalankan kode etik profesi akuntan yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, agar kelak tidak memiliki perilaku yang tidak etis. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini tidak dicantumkan. Saran dari saya untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh religiusitas, love of money, dan Machiavellian, dan pendidikan etika bisnis terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Untuk tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh religiusitas, love of money, Machiavellian, dan pendidikan etika bisnis terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada penelitian ini sudah tersusun dengan baik dan dilengkapi dengan referensi yang mendukung penelitian. Tinjauan pustaka merupakan landasan untuk mendukung pengembangan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menjelaskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi. Untuk poin selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Karena penelitian ini tidak mencantumkan kerangka penelitian, maka saya menyarankan kerangka penelitian yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ada 4 variabel, yaitu yang pertama religiusitas, love of money, dan Machiavellian, serta pendidikan etika. Untuk variabel dependennya adalah persepsi etis. Untuk metode penelitian ini sudah dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan data yang berupa angka dan analisisnya dengan statis. Yaitu penelitian ini juga menggunakan data primer, menggunakan kuesioner. Penelitian ini bertujuan menentukan hubungan antara variabel, yaitu pengaruh religiusitas, love of money, Machiavellian,
dan pendidikan etika terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Penelitian ini dilakukan mulai Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian ini telah menjabarkan hasil uji yang cukup baik, karena di sini itu peneliti telah mencantumkan tabel-tabel hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian tersebut. Namun dalam penelitian ini tuh tidak tersedia atau tidak disertai grafik hasil penelitian agar pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian ini. Untuk kesimpulan dan saran dari penelitian ini sudah tertera dengan baik karena telah memaparkan kembali isi jurnal dan hasil penelitian seperti tujuan penelitian, motivasi penelitian dan temuan atau hasil penelitian, sehingga dapat merangkum keseluruhan isi dari jurnal penelitian ini. Untuk critical review jurnal yang ketiga yaitu ada jurnal internasional yang berjudul Empirical Study of Ethical Perception of Accounting Student in Hong Kong. Untuk judul penelitian ini menurut saya yaitu telah sesuai dan relevan dengan topik penelitian. Untuk yang poin kedua yaitu peneliti dari jurnal ini yaitu Chun Cheong, Steve, dan Fong, yang berasal dari jurnal ini saya ambil dari Jurnal Economy and Business Management Vol 7 nomor 1 PP 17 strip 23 tahun 2019. Untuk sistematika penulisan jurnal sudah cukup baik, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, temuan penelitian terbaru, penggambaran hasil, model penelitian dan teknik yang digunakan, sampel dan kriteria pemilihan sampel. Namun penelitian ini tidak mencantumkan rumusan masalah serta kerangka penelitian dan rancangan tabel kuesioner. Untuk yang poin selanjutnya yaitu abstrak telah tertera atau telah dicantumkan secara baik karena secara tepat bagian abstrak ini sudah tertera semua baik itu metode penelitian, sampel, populasi, objek penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kata kunci. Untuk bagian pendahuluan itu juga telah tersusun secara sistematis dan teoritis karena referensi yang digunakan cukup banyak. Jurnal ini meneliti persepsi mahasiswa akuntansi Hong Kong saat disajikan dalam dilema etika di audit internal dan mencari tahu apakah faktor-faktor mengenai kursus etika dan kursus auditing akan mempengaruhi persepsi etis mereka. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini tidak dicantumkan, jadi saya menyarankan untuk rumusan masalah yaitu adakah pengaruh kursus etika dan kursus auditing terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Untuk tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu menyelidiki bagaimana faktor gender, tingkat pendidikan, studi etika, dan studi audit akan berimplikasi pada perkembangan etika mahasiswa akuntansi di Hong Kong. Artinya tujuan penelitian ini telah tercantum dengan baik di jurnal ini. Untuk poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini sudah tersusun dengan baik karena dilengkapi dengan referensi yang mendukung penelitian tinjauan pustaka penelitian ini. Untuk tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu menjelaskan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi di Hong Kong. Untuk selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini tidak dicantumkan, jadi saya menyarankan untuk peneliti untuk mencantumkan kerangka penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variabel independen yaitu ada pendidikan etika sebagai X1, yang kedua ada pendidikan audit sebagai X2, yang selanjutnya ada variabel kontrol ada sebagai X3 yaitu gender, sebagai X4 ada performa akademik, dan untuk variabel dependennya ada persepsi etis. Untuk metode penelitian ini telah dicantumkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan kuesioner. Sampel yang dipilih yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama terdiri dari 112 mahasiswa yang mempelajari mata kuliah audit, yang audit dan etika bisnis. Yang kedua yaitu terdiri dari 87 mahasiswa yang hanya mempelajari kuliah audit, dan yang kelompok ketiga ini yaitu terdiri dari 108 mahasiswa yang tidak mempelajari mata kuliah
etika, tapi sebagian dari mereka juga mempelajari dari auditing, dan tapi sebagian juga tidak. Untuk hasil dan pembahasan telah dijabarkan dengan baik. Peneliti telah menjabarkan hasil uji terhadap sampel variabel penelitian dengan adanya tabel-tabel dan grafik serta hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan dari pada penelitian ini telah tercatat dengan baik karena telah merangkum seluruh isi jurnal dari penelitian ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.